Selamat malam, Bu Ida. Oh iya, mungkin masih persiapan ya, teman-teman ya. Baik, eh, sambil kita menunggu Bu Ida Nuriana, seperti biasa kita berdoa dulu aja ya. Sebelum memulai perkuliahan pada malam hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, gimana kabarnya teman-teman semua pada malam hari ini? Baik, Sehat Bu, ya. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, sepertinya untuk presenternya ini sudah siap ini. Saya lihat kedua tim ini sudah ada yang mewakili. Nah, untuk materi seperti biasa, tadi sudah saya upload di The Learning ya. Jadi teman-teman bisa mengakses di sana. Kemudian resumenya juga sudah ada di sana. Dan Jumat depan itu presentasi terakhir, yaitu kelompok 5 dan 6. Nah, ini sepertinya Bu Ida sudah bisa join nih. Bu Ida, selamat malam. Malam, gimana Ibu? Nah, Sehat? Alhamdulillah nih Bu Ida. Bu Ida bagaimana? Alhamdulillah sehat. Teman-teman sehat Alhamdulillah. semua. Sehat Bu. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih malam ini. Iya Bu Ida, malam hari ini ada kelompok 3 dan 4 ini yang akan presentasi. Oke. Kemudian materi sudah saya upload pada The Learning. Jadi teman-teman bisa mengakses untuk materi dan resumnya. Bu Widya, Iya. jam berapa acara jenengan? Karena bersamaan ya. Oh iya. Ataukah sekarang mau dimulai, Bu, untuk presentasinya? Apakah tetap Teman-teman sudah siap? Kelompok 3. kelompok 3, Gimana Pak kelompok Anom? 3? Sudah siap? Ya, saya udah siap. Saya bisa Bu. panggil teman-teman dulu kali ya. Ya, Oh silakan. ya, Untuk Mbak Debi, ada Mbak Debi. Ada Pak Nom. Oke, bisa on cam Mbak Debi. Oke, makasih. Terus Mbak Tiwik, Ya, Mbak mungkin Tiwik. kalau memang masih ada yang belum hadir di kelompok 3, kita tunggu sebentar lagi, mungkin 5 menit kita tunggu. Kalau nanti memang enggak bisa hadir, mungkin ada keterlambatan, nanti ketua kelompoknya bisa memulai lebih dulu gitu ya. Baik, Bu Ida. Oke, kita tunggu 5 menit ya, Bu Widya. baik Bu Ida. Teman-teman kita tunggu 5 menit dulu. Mungkin bisa disambi mau menyiapkan minum atau camilan ya. Disambi kuliah dipersilahkan. Ya, Bu Widya. Teman-teman untuk kelompok 3 saya cek sudah lengkap semua ya. Gimana Pak Anom, siap presentasi? Siap, Bu Widya. Oke. Bu Ida, Siap, untuk kelompok 3 ini sudah hadir semua Ibu. Apakah mau dimulai presentasinya pada malam hari ini? boleh silakan dimulai. Baik, rekan-rekan, kita mulai ya untuk presentasinya dari kelompok 3, pemaparan dan tanya jawab sekitar 40 sampai 50 menit. Kemudian setelah itu akan diambil alih oleh Bu Ida dan dilanjutkan dengan kelompok 4. Silahkan kelompok 3, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Waalaikumsalam. Ida, Bu Widya, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3, yaitu saya Anum Kuswara, Debi, Tiwi, Raihan, Sulfi, Quency, dan Rizkuna. Malam ini akan mempresentasikan tentang return dan resiko aktiva tunggal. Baik, kita mulai untuk
Sebentar. Untuk pendahuluan. Yang pertama pendahuluan, return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield, komponen return, dan yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain atau loss. Komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat hutang jangka panjang, yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Zulfi, silakan. Terima kasih Bang Anom. Untuk materi berikutnya itu materi yang kedua ada pengukuran return realisasi. Di mana pengukuran return realisasi adalah cara untuk menghitung pengembalian aktual yang diperoleh dari suatu investasi. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada return total, yang kedua ada relative return, yang ketiga ada kumulatif return, yang keempat ada return disesuaikan, dan yang kelima ada rata-rata geometrik. Dan berikut penjelasannya. Next. Yang pertama yaitu return total, merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Return total sering disebut dengan return saja, terdiri dari capital gain atau loss dan yield. Di mana untuk rumusnya sendiri untuk return yaitu capital gain atau loss ditambah dengan yield. Capital gain atau loss ini merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk capital gain atau loss sama dengan PT dikurang PT minus 1 dibagi PT minus 1, di mana PT ini harga investasi sekarang dan PT minus 1 ini harga investasi periode lalu. Jika harga investasi sekarang atau PT lebih tinggi dari harga investasi periode lalu atau PT minus 1, ini berarti terjadi keuntungan modal atau capital gain. Dan sebaliknya, terjadi kerugian modal atau capital loss. Kemudian ada yield, merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Untuk saham, yield adalah persentase dividen, investasi dividen terhadap harga saham periode sebelumnya. Untuk obligasi, yield adalah persentase bunga pinjaman yang diperoleh terhadap harga obligasi periode sebelumnya. Dengan demikian, return total dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Return sama dengan PT dikurang PT minus 1 ditambah yield dibagi PT minus 1. Next. Untuk yang kedua dari relatif return. Relatif total dapat bernilai negatif atau positif. Dalam beberapa kasus perhitungan, kadangkala dibutuhkan suatu return yang harus bernilai positif. Relatif return dapat digunakan dengan menambahkan nilai 1 terhadap nilai return total sebagai berikut. Rumusnya return relatif sama dengan return total ditambah 1. Next. Yang ketiga ada kumulatif return. Return total mengukur perubahan kemakmuran, yaitu perubahan harga dari saham dan perubahan pendapat dari dividen yang diterima. Perubahan kemakmuran ini menunjukkan tambahan kekayaan dari kekayaan sebelumnya. Return total hanya mengukur perubahan kemakmuran pada saat waktu tertentu saja, tetapi tidak mengukur total dari kemakmuran yang dimiliki. Untuk mengetahui total kemakmuran, indeks kemakmuran kumulatif atau kumulatif wealth index dapat digunakan. Untuk IKK atau indeks kemakmuran kumulatif mengukur akumulasi semua return mulai dari kemakmuran awal atau KKO yang dimiliki sebagai berikut. Berikut rumusnya untuk IKK atau indeks kemakmuran kumulatif sama dengan KKO kali 1 tambah R1, kali lagi 1 ditambah R2, dan seterusnya sampai ketemu 1 tambah Rn. Di mana IKK ini merupakan indeks kemakmuran kumulatif mulai dari periode pertama sampai ke N. Sedangkan KKO, kekayaan awal, biasanya digunakan nilai rupiah. Nilai 1 rupiah. Untuk RT sama dengan return periode ke T. Mulai dari awal periode T-1 sampai akhir ke periode T sama dengan N. Next.
Yang keempat, return disesuaikan. Return yang dibahas sebelumnya adalah return nominal atau nominal return yang hanya mengukur perubahan nilai uang tetapi tidak mempertimbangkan tingkat daya beli dari nilai uang tersebut. Untuk mempertimbangkan hal ini, return nominal perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Return ini disebut dengan return real atau return yang disesuaikan dengan inflasi atau inflasi adjust return sebagai berikut. Untuk rumusnya sendiri, R1A sama dengan 1 ditambah R dikurang 1 dikali 1 ditambah 1F. Untuk keterangannya sendiri, R1A ini merupakan return disesuaikan dengan tingkat inflasi. Untuk R-nya return nominal, sedangkan 1F-nya tingkat inflasi. Silakan. Next. Untuk yang kelima, rata-rata geometrik. Untuk rata-rata geometrik ini atau geometrik mean digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Berbeda dengan rata-rata aritmatika biasa yang tidak mempertimbangkan pertumbuhan. Rata-rata geometrik lebih tepat digunakan untuk menghitung rata-rata return dari surat-surat berharga yang melibatkan beberapa periode waktu. Rata-rata geometrik dihitung dengan rumus sebagai berikut. RG sama dengan 1 ditambah RI, kemudian 1 ditambah R2, dan seterusnya. Untuk keterangannya, RG ini merupakan rata-rata geometrik, RI sama dengan return untuk periode ke sekian, sedangkan N adalah jumlah dari return. Next. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Kak Tiwi. Kak Tiwi, silakan Kak. Baik, terima kasih, Kak. Untuk selanjutnya yaitu resiko return realisasi. Return realisasi atau realit return adalah return yang sudah terjadi dan dapat dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja perusahaan dan menjadi dasar penentu return dan resiko investasi di masa mendatang. Resiko return realisasi merujuk pada potensi ketidakpastian atau kerugian yang terjadi akibat perbedaan antara hasil yang diharapkan atau proyeksi return atau pengembalian investasi dengan hasil yang benar-benar tercapai atau realisasi return. Dalam konteks investasi, return merujuk pada keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari suatu investasi dalam periode tertentu. Dalam dunia investasi, terdapat istilah high return yang berarti bahwa ketika resiko investasi semakin tinggi, maka akan semakin tinggi juga potensi tingkat pengembalian yang akan didapatkan oleh seorang investor. Next. Return realisasi dapat diukur menggunakan beberapa jenis pengukuran seperti yang pertama return total, yang kedua return relatif, yang ketiga return kumulatif, yang keempat return disesuaikan dengan inflasi. Rata-rata return dapat dihitung menggunakan yang pertama rata-rata aritmatika, yang kedua rata-rata geometrik. Next. Terdapat beberapa sumber risiko yang dapat memengaruhi tingkat pengembalian investasi, yaitu yang pertama risiko kredit atau risiko gagal bayar emiten, obligasi atau peminjam lain. Yang kedua risiko pasar atau risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Yang ketiga resiko inflasi atau tingginya inflasi akan meningkatkan jumlah modal yang dibutuhkan untuk berinvestasi karena meningkatnya berbagai harga. Yang keempat, resiko operasional atau resiko kerugian akibat kesalahan internal atau kegagalan sistem. Yang kelima, resiko hukum atau resiko kerugian akibat tuntutan hukum atau perubahan regulasi. Yang keenam, resiko likuiditas atau resiko ini berkaitan dengan pasar sekunder dalam perdagangan saham. Aset investasi yang dapat dibeli maupun dijual dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan merupakan aset investasi yang memiliki likuiditas tinggi.
Next. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan resiko retun realisasi antara lain, yang pertama, fluktuasi pasar. Harga aset yang fluktuasi dapat menyebabkan retun yang dihasilkan berbeda dengan yang diproyeksikan. Yang kedua, perubahan ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak terduga, seperti resesi atau perubahan kebijakan pemerintah, bisa mempengaruhi kinerja investasi. Yang ketiga, manajemen investasi yang tidak efektif. Keputusan investasi yang buruk atau kurang tepat dapat menyebabkan hasil yang lebih rendah dari yang diharapkan. Yang keempat, resiko sistemik. Faktor eksternal seperti krisis finansial global atau bencana alam dapat mempengaruhi retun realisasi secara keseluruhan. Yang kelima, resiko spesifik aset. Misal resiko yang berkaitan dengan perusahaan atau sektor tertentu seperti kegagalan operasional atau masalah regulasi. Next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan Kak Debbie. Kak Debbie. Baik, terima kasih Kak Tiwi. Ketidakpastian dalam retun dan risiko pada aktiva tunggal merujuk pada variabilitas atau fluktuasi hasil yang diharapkan dari suatu investasi. Next. Yang pertama, konsep ketidakpastian dalam retun. Ketidakpastian dalam retun terjadi ketika hasil aktual dari investasi tidak dapat dipastikan sebelumnya. Hal ini timbul karena banyak faktor yang mempengaruhi kinerja suatu aktiva, seperti yang pertama, faktor pasar. Faktor pasar ini perubahan kondisi pasar seperti suku bunga, inflasi, atau volatilitas pasar saham. Yang kedua, faktor ekonomi makro. Krisis ekonomi, perubahan kebijakan fiskal dan moneter atau peristiwa global, misalnya pandemik atau perang. Yang ketiga, faktor perusahaan. Performa keuangan perusahaan, perubahan manajemen, atau inovasi produk. Next. Yang kedua, faktor penyebab ketidakpastian retun. Yang pertama, perubahan harga pasar. Harga aset dapat berfluktuasi karena penawaran dan permintaan. Yang kedua, perubahan kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi atau kontraksi perusahaan. Yang ketiga, perubahan regulasi kebijakan pemerintah atau perubahan hukum dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Dan yang keempat, faktor geopolitik, konflik internasional atau bencana alam. Yang kelima, ketidakpastian teknologi, perubahan teknologi dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Next. Yang ketiga, pendekatan mengelola ketidakpastian. Investor dapat mengelola ketidakpastian retun dengan beberapa cara. Yang pertama, diversifikasi portofolio. Menginvestasikan dana ke berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko tidak sistematik. Yang kedua, analisis fundamental dan teknikal. Memahami kondisi perusahaan dan pola pasar untuk memprediksi retun. Yang ketiga, menggunakan instrumen derivatif seperti opsi dan futures untuk melindungi nilai investasi. Yang keempat, menentukan toleransi risiko, memilih investasi sesuai dengan profil risiko investor. Next. Baik, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Rizkuna. Baik, selanjutnya ada return ekspektasi. Return ekspektasi merupakan prediksi atau estimasi mengenai keuntungan yang diharapkan oleh investor dari investasi mereka di masa depan. Berbeda dengan return realisasi, yang merupakan hasil nyata dari investasi yang telah dilakukan. Return ekspektasi mencerminkan harapan dan proyeksi berdasarkan analisis data historis dan kondisi pasar saat ini. Selanjutnya,
Return ekspektasian dapat dihitung berdasarkan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, bisa dihitung berdasarkan nilai-nilai ekspektasi masa depan. Dengan adanya ketidakpastian, berarti investor akan memperoleh return di masa mendatang yang belum diketahui persis nilainya. Lalu yang kedua, bisa dihitung berdasarkan nilai-nilai return historis. Ketidakakuratan yang terjadi pada perhitungan hasil masa depan dapat dikurangi dengan menggunakan data historis untuk menghitung ekspektasi seperti metode rata-rata, metode tren, metode jalan acak. Lalu yang ketiga, berdasarkan modal ekspektasi yang ada. Berbagai pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi di masa depan. Model yang biasanya digunakan Single Index Model atau SIM, Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Untuk rumus perhitungan return ekspektasi sebagai berikut. Untuk ERI itu dikatakan return ekspektasian suatu aktiva atau sekuritas ke I. Lalu untuk RIJ sama dengan hasil masa depan ke J untuk sekuritas ke I. Lalu PJ itu merupakan probabilitas hasil masa depan ke J atau untuk sekuritas ke I. Dan N itu merupakan jumlah dari hasil masa depan. Next. Lalu selanjutnya ada komponen return ekspektasi. Return ekspektasi biasanya dihitung berdasarkan dua komponen utama. Yang pertama ada risk-free rate. Ini adalah tingkat imbal hasil yang dapat diperoleh dari investasi yang dianggap bebas risiko, seperti obligasi pemerintahan atau deposito. Lalu yang kedua ada risk premium. Tambahan imbal hasil yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko tambahan yang diambil dibandingkan dengan investasi bebas risiko. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi return ekspektasi. Di antaranya ada inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, risiko likuiditas, dan juga kinerja dan prospek masa depan perusahaan tempat investor berinvestasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Quency. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Rizkyuna. Saya lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah resiko dari return ekspektasi. Yang pertama, pengertian singkat dari return ekspektasi itu sendiri sudah disampaikan secara luas sebelumnya. Ya, jadi kurang lebih return ekspektasi ini merupakan salah satu timbal balik yang diharapkan. Jadi ekspektasi atau harapan dari investor di waktu yang akan datang. Maksudnya return ekspektasi ini belum tentu diterima hasilnya oleh investor. Atau return ekspektasi ini tingkat pengembalian atau keuntungan yang diharapkan oleh investor berdasarkan prospek suatu perusahaan. Biasanya investor ini melihat atau mengharapkan atau yang disebut return ekspektasi tadi itu dari berdasarkan realisasi yang sudah pernah terjadi dari kejadian sebelum-sebelumnya. Lalu untuk pengertian resiko itu sendiri yang berkesinambungan dengan return ekspektasi, return dan resiko merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Sehingga hubungan yang semakin positif, semakin besar resiko yang harus ditanggung, semakin besar pula resiko yang harus dikompensasikan. Resiko merupakan variabilitas return terhadap return yang diharapkan. Untuk menghitung resiko, metode yang digunakan cukup banyak ya, ada beberapa defisiensi standar yang mengukur absolut penyimpanan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai ekspektasinya. Lanjut. Yang ketiga, hubungan antara return ekspektasi dengan risiko itu sendiri memiliki hubungan yang cukup positif. Semakin besar risiko suatu sekuritas, maka semakin besar return yang diharapkan. Jadi kalau biasanya risikonya itu besar, ekspektasi yang diharapkan oleh investor itu juga biasanya cukup besar ya untuk hasil dari yang diinvestkan. Berbanding dengan return realisasi yang tidak memungkinkan hubungan positif terjadi. Maka jika investor menginginkan return yang lebih tinggi, harus siap juga menanggung
resiko, mohon maaf teman-teman ini typo penulisan, yang lebih tinggi juga. Seperti contohnya obligasi yang dikeluarkan perusahaan mempunyai resiko yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintahan, sehingga return yang diharapkan juga pasti lebih tinggi ketika berinvest pada obligasi perusahaan. Lalu pemegang waran dan opsi yang pemegang waran dan opsi menanggung resiko yang lebih besar, yaitu resiko kehilangan. Namun yang lebih beresiko dari opsi dan waran adalah future, karena hasilnya tidak penuh kepastian. Jadi hanya kira-kira ya, berupa harapan saja di masa depan. Setiap saham memiliki resiko dan tingkat pengembalian yang berbeda, sehingga dengan menggabungkan beberapa saham ke dalam portofolio, investor dapat meminimalkan resiko dan mencapai pengembalian yang lebih stabil sesuai dengan yang diharapkan oleh investor. Berikutnya, yang keempat, ada beberapa faktor yang biasanya menjadi pertimbangan ya resiko pada return ekspektasi yang dipertimbangkan oleh para investor. Di antaranya yang pertama, terjadinya perubahan harga yang tidak stabil atau tidak pasti dan tidak bisa terprediksi karena biasanya terjadi secara tiba-tiba dan mendadak. Berikutnya, suku bunga atau biaya pinjaman yang mempengaruhi biaya modal karena suku bunga dan biaya pinjaman ini cenderung bergerak dan sering berubah-ubah. Yang ketiga, kinerja keuangan perusahaan biasanya bisa dilihat dari laba, arus kas, dan rasio keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang diinvest. Lalu berikutnya, kualitas manajemen biasanya ini dipengaruhi dari kemampuan jajaran manajemen dalam mengelola perusahaan ya, karena dari hal ini pasti akan berpengaruh terhadap cash flow atau arus keuangan dari perusahaan tersebut. Berikutnya, kompetisi industri, di mana di dalam perusahaan atau dalam suatu usaha pasti ada persaingan antara usaha satu dan lainnya. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan yang sering diperhitungkan juga ketika investor mau berinvest. Berikutnya, kebijakan pemerintah, di mana yang biasanya menjadi faktor pertimbangan ini karena peraturan dan kebijakan itu mempengaruhi peraturan-peraturan yang ada pada industri. Berikutnya, resiko politik, ya ketidakstabilan politik yang mempengaruhi investasi, dan yang terakhir adanya perubahan regulasi atau mungkin perubahan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang secara otomatis pasti juga akan mempengaruhi peraturan dari suatu industri dan mempengaruhi kinerja-kinerja industri di dalamnya. Lanjut, untuk yang berikutnya akan dibantu sampaikan oleh Kak Raihan. Baik, terima kasih untuk Kak Quency. Untuk berikutnya ada hubungan antara return ekspektasi dengan resiko. Hubungan positif antara return ekspektasi dan resiko dalam dunia investasi terdapat hubungan positif yang kuat antara return ekspektasi dan risiko. Prinsip ini didasarkan pada teori bahwa semakin tinggi risiko suatu investasi, semakin tinggi pula potensi pengembalian yang diharapkan atau expect return. Sebaliknya, investasi dengan risiko yang rendah biasanya menghasilkan return yang lebih kecil. Yang pertama, definisi return dan resiko. Return ekspektasi merupakan pengembalian yang diharapkan investor dari suatu investasi di masa depan. Nilai ini dihitung berdasarkan estimasi probabilitas hasil masa depan dan data historis. Yang selanjutnya ada resiko, ketidakpastian yang menyertai pengembalian investasi. Resiko sering diukur menggunakan standar deviasi atau varian yang menggambarkan penyimpangan hasil aktual dan ekspektasi. Yang kedua ada prinsip high risk dan high return. Hubungan positif ini tercermin dalam prinsip high risk, high return. Investasi yang lebih beresiko seperti saham dengan volatilitas tinggi memiliki potensi memberikan return yang lebih besar. Sebaliknya, instrumen investasi dengan risiko rendah, seperti obligasi pemerintah, menawarkan pengembalian yang lebih stabil namun relatif kecil. Next. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi.
probabilitas kejadian. Risiko ditentukan oleh distribusi probabilitas hasil masa depan. Semakin besar potensi deviasi dari nilai ekspektasi, semakin tinggi risiko. Tingkat ketidakpastian investasi pada pasar yang tidak stabil, memiliki saham teknologi atau cryptocurrency, menunjukkan hubungan risiko dan return yang lebih signifikan. Selanjutnya ada koefisiensi variasi, digunakan untuk membandingkan tingkat risiko relatif terhadap return ekspektasi. Investasi dengan koefisien variasi yang lebih rendah dianggap lebih efisien. Yang keempat ada aplikasi dalam analisis investasi. Investor menggunakan hubungan ini untuk membuat keputusan investasi yang lebih optimal. Instrumen dengan return ekspektasi tinggi menjadikan pilihan jika investor bersedia menerima risiko yang tinggi. Sebaliknya, portofolio dengan risiko rendah cocok untuk mereka yang menghindari volatilitas. Jadi kesimpulannya, return ekspektasi dan risiko adalah dua elemen yang tak terpisahkan dalam analisis investasi. Hubungan positif di antara keduanya mengajarkan bahwa tidak ada keuntungan besar tanpa keberanian menghadapi risiko yang tinggi. Dengan memahami hubungan ini, investor dapat mengalokasikan aset mereka sesuai dengan toleransi risiko dan tujuan keuangan. Next. Oke, jadi terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Anom. Terima kasih untuk slide-nya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman untuk presentasinya. Kami persilakan Bu Ida dan teman-teman rekan-rekan lain itu jika ada pertanyaan. Baik, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya pada sesi pertama ini, tolong nanti penyampaiannya agak diperlambat sedikit supaya kelompok 3 di sini bisa mencatat gitu ya. Karena mungkin pertanyaan bisa panjang lebar gitu ya. Sehingga kalau bisa agak-agak pelan sedikit bisa tercatat dengan baik gitu ya. Oke, baik, silakan teman-teman. Halo, Izin Erna, bertanya, Bu. Bu. Monggo Mbak Erna duluan. Oke. Selamat malam teman-teman, selamat malam kelompok 3. Terima kasih atas materinya malam ini. Ya. Izin bertanya ya. Dari semua penjelasan pengukuran return yang tadi yang sudah dijelaskan ya, kayak return total, relative return, kumulatif return, return yang disesuaikan, rata-rata geometrik. Nah, mana resiko yang paling kecil dan mana resiko yang paling besar di antara return tersebut? Tolong penjelasannya dan mungkin bisa diberikan contohnya seperti apa. Sudah dicatat teman-teman kelompok 3? Sebentar, Bu. Saya. Oke, apa mau diulang? Boleh diulang, Bu maksudnya tadi resiko yang terbesar dan yang Iya, terkecil. betul. Dari penjelasan Iya. teman-teman tadi, dari return-return yang tadi sudah dijelaskan kan ada beberapa ya. Salah contohnya tuh return total, relative return, kumulatif return, return disesuaikan. Nah, mana resiko returnnya yang paling kecil dan mana return yang resikonya paling besar. Tolong berikan contohnya itu seperti apa gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mau ditampung dulu Pak Anom dan tim? Iya Bu Ida, kami tampung dulu. Saya buka materi dulu. Oke, karena ditampung dulu, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Biji, Bu. Ya. Selamat malam teman-teman dari kelompok 3. Saya izin bertanya ya. Tadi ada dijelaskan di poin 6.3 ya, risiko return realisasi. Di sini kan ada dijelaskan risiko return realisasi merujuk pada potensi ketidakpastian atau kerugian. Nah, pertanyaan saya, strategi apa yang akan dilakukan oleh para investor dalam mengelola ketidakpastian proyeksi return investasi? Apakah perlu saya ulang? Ya, silakan diulang. Mungkin barangkali belum tercatat lengkap. Baik.
Strategi apa yang akan dilakukan oleh para investor dalam mengelola ketidakpastian proyeksi return investasi? Terima kasih. Baik, Mbak Widi, makasih. Saya tampung dulu ya. Baik. Kavia juga udah saya catat ya pertanyaannya melalui chat. Masih di mute, Mbak Sulfi. Iya, maaf Bu, ada pertanyaan dari Kavia, sudah saya note Bu. Terima kasih. Ya, Dari Mbak Antik juga ada. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Erna. ya silakan. Jadi pertanyaannya Kak Erna ini mana resiko yang paling kecil dan resiko yang paling besar? Ya, ya kayak. Iya, betul. Jadi resiko adalah kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat berdampak negatif terhadap tujuan atau hasil yang diinginkan. Resiko dapat dibagi berdasarkan tingkatnya dan resiko kecil hingga resiko yang paling besar. Jadi untuk dari tingkat resiko yang paling kecil, ada resiko kecil memiliki dampak yang minimal terhadap tujuan atau hasil mudah dikendalikan dan tidak menyebabkan kerugian yang sangat besar. Contohnya, kehilangan pulpen atau alat tulis di tempat kerja. Sebentar Kak, sebentar Kak. Mungkin bisa ditampung dulu ini Kak. Sebentar. Bisa saya lanjutin ya untuk jawab pertanyaan Erna. Baik Pak Jadi Nobat. untuk resiko untuk tertinggi itu risiko paling tinggi adalah relative return. Itu alasannya karena tergantung pada perbedaan antara investasi dan benchmark. Risiko ini bisa sangat tinggi jika investasi jauh lebih fluktuatif dibandingkan benchmark. Kemudian kumulatif return. Untuk periode panjang tanpa memperhitungkan risiko, kumulatif return bisa sangat fluktuatif. Kemudian untuk risiko paling rendah itu risk adjusted return. Karena sudah memperhitungkan risiko ini adalah indikator paling konservatif untuk menilai kinerja investasi. Kemudian rata-rata geometri mengurangi efek volatilitas jangka pendek sehingga lebih stabil untuk pengukuran jangka panjang. Untuk contoh-contohnya sendiri, ini untuk return total, contohnya saham perusahaan yang membayar dividen rutin yang memiliki pertumbuhan harga yang stabil, cenderung memiliki resiko total return yang lebih kecil dibanding saham spekulatif. Kemudian contoh relative return, contohnya jika saham X memberikan return 10%, sementara benchmark misalnya IHSG memberikan 8%, maka return relatifnya adalah plus 2%. Namun jika saham X lebih fluktuatif daripada benchmark, maka risiko relatifnya lebih besar. Kemudian untuk kumulatif return, itu contohnya saham yang tumbuh 5% per tahun selama 5 tahun akan memiliki return kumulatif sekitar 27,63%, di mana perhitungan sebagai berikut. 1 ditambah 0,05 dikali 5 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 0,05. Jadi itu saham yang tumbuh 5% per tahun selama 5 tahun akan memiliki return kumulatif sekitar 27,63%. Kemudian yang keempat, return disesuaikan atau risk adjusted return. Contohnya, jika portofolio A memberikan return 12% dengan risiko deviasi standar 8%,
dan portofolio B memberikan return 10% dengan risiko 5%, maka portofolio B mungkin memiliki return disesuaikan yang lebih tinggi. Itu contohnya. Oke. Berarti Nom yang paling tinggi itu relatif return ya? Resikonya yang paling tinggi ya? Dan yang paling rendah itu return disesuaikan. Benar nggak? Iya, betul. Betul ya? Ya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama itu. Baik, silakan Saya izin dilanjutkan. menjawab pertanyaannya Mbak Antik ya Bu, yang dikirim Ya, via chat. silakan. Sebentar. Untuk pertanyaannya, bagaimana hubungan positif antara return ekspektasi dan risiko diaplikasikan dalam pengambilan keputusan investasi? Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu investor menggunakan hubungan ini untuk membuat keputusan investasi yang optimal. Dengan instrumen dengan return ekspektasi tinggi dipilih jika investor bersedia menerima risiko yang tinggi. Bahkan sebaliknya, jika portofolio dengan risiko rendah sangat cocok untuk mereka yang dapat menghindari volatilitas. Demikian Mbak Antik jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, silakan mungkin kelompoknya bisa menambahkan, mungkin melengkapi. Pak Debbie atau Kak Quincy mau menanggapi pertanyaan yang sudah diberikan atau mau tambah penjabaran dari Mbak Antik? Bagaimana? Ini di chat ada beberapa pertanyaan. Tadi yang sudah sempat disampaikan ada 2. Silakan mana yang lebih dahulu dijawab. Permisi, Bu. Saya Ya. izin menjawab pertanyaannya Mbak Wiji. Ya, silakan. Jadi, beberapa strategi umum yang digunakan investor untuk menghadapi ketidakpastian dalam proyek investasi itu yang pertama diversifikasi portofolio. Itu merupakan salah satu strategi utama untuk mengurangi resiko dengan menyebar investasi di beberapa aset atau sektor. Investor dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi harga di suatu area. Lalu juga repricing aset. Nah, investor sering melakukan repricing terhadap aset untuk menyesuaikan nilai investasi dengan kondisi pasar terkini. Dengan cara meninjau kembali asumsi nilai dan melakukan penyesuaian, investor dapat melindungi modal dan menjaga kestabilan imbal hasil. Lalu juga dilakukan manajemen risiko proaktif, yang dimana strategi manajemen risiko yang adaptif dan dinamis sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian. Lalu bisa juga dilakukan dengan investasi pada pasar berkembang. Beberapa investor memilih untuk memperluas portofolio mereka ke pasar-pasar yang baru berkembang meskipun ada risiko yang lebih tinggi. Strategi ini tuh dapat memberikan peluang return yang lebih besar ketika pasar tersebut menunjukkan potensi pertumbuhan. Mungkin itu, Kak Wiji. Bagaimana? Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan juga, boleh silakan. Baik, terima kasih Kak Rizkuna. Jadi tadi ada beberapa langkah ya strategi dalam menghadapi ketidakpastian kerugian. Berarti ketika menggunakan strategi tersebut, berarti itu tuh bakal mengurangi ketidakpastian atau kerugian yang terjadi gitu ya. Misalnya tujuannya kan mencapai target ya, berarti memang mengurangi ya. Ya, Kak. Bisa juga dilakukan analisis fundamental dan juga teknikal. Gitu. Jadi, untuk menilai nilai intrinsik suatu aset dan juga analisis
Untuk memahami pola pergerakan harga, itu juga merupakan strategi. Begitu sih. Baik, terima kasih Kak Diskuna atas penjelasannya. Nah, Untuk pertanyaan Mbak Via Putri itu jawabannya sama ya, sama eh, pertanyaan yang diajukan Mbak Wiji ya. Jadi untuk strategi untuk ketidakpastian itu, jadi jawabannya kalau dari saya sih sama persis dari pertanyaan Mbak Tia Putri. Jadi jawabannya sama seperti jawaban yang diberikan ke Mbak Wiji. Itu. Jadi diversifikasi portofolio, manajemen risiko, alokasi aset, pendekatan jangka panjang, analisis fundamental, hedging, menjaga likuiditas, memanfaatkan investasi alternatif, rebalancing, memperdalam pengetahuan dan pengalaman. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anom. Iya, sama-sama. Baik, tadi masih ada yang belum terjawab atau bentar, kita lihat Ini dulu. Bu, ada Pak Kiki. Nanti Kak sudah, Rehan jadi mau bantu jawab untuk pertanyaannya Pak Kiki. silakan. Ya Kak Sulfi, saya Silakan bantu Kak jawab. Rehan. Saya bantu Makasih. jawab untuk pertanyaan dari Pak Kiki. Jadi pertanyaannya, dalam kegiatan apa kumulatif return itu terjadi? Kumulatif return itu terjadi dalam berbagai hal. Kegiatan investasi yang melibatkan perhitungan pertumbuhan nilai aset secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Ada beberapa contoh kegiatan di mana kumulatif return itu terjadi. Yang pertama ada investasi saham. Di antaranya kegiatan seorang investor membeli saham dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain dan dividen. Selanjutnya ada kumulatif return terjadi saat menghitung total pertumbuhan nilai investasi termasuk dividen yang diterima selama beberapa tahun. Yang kedua ada investasi obligasi. Di antaranya kegiatan investor membeli obligasi dan menerima bunga secara periodik. Dan selain kegiatan ada kumulatif return terjadi, menghitung pertumbuhan investasi termasuk bunga yang diterima dan nilai obligasi saat jatuh tempo. Yang ketiga ada reksadana. Kegiatan investor berinvestasi di reksadana yang mengalokasikan dana ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Kumulatif return yang terjadi mengukur pertumbuhan nilai unit reksadana dari akumulasi return pasar dan mendapatkan dividen. Yang keempat ada portofolio investasi. Kegiatan investor membangun portofolio yang berisi berbagai jenis aset untuk diversifikasi risiko. Kumulatif return yang terjadi saat mengevaluasi total pertumbuhan portofolio dari waktu ke waktu, termasuk kontribusi setiap aset dalam portofolio. Yang kelima, investasi properti. Kegiatan seorang investor membeli properti untuk mendapatkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai properti. Kumulatif return yang terjadi saat menghitung total keuntungan dari pendapatan sewa dan apresiasi nilai properti. Yang enam ada dana pensiun. Kegiatan yang terjadi kontribusi reguler ke dana pensiun untuk pertumbuhan jangka panjang. Untuk kumulatif return yang terjadi mengukur akumulasi dana pensiun dari bunga majemuk dan investasi yang dilakukan. Yang ketujuh ada bisnis dengan pendapatan yang berulang. Kegiatan yang terjadi bisnis yang menghasilkan pendapatan periodik seperti model berbasis langganan atau waralaba. Kumulatif return yang terjadi saat menghitung total pertumbuhan kekayaan dari pendapatan berulang dan nilai bisnis. Jadi kesimpulannya untuk kumulatif return yang paling sering terjadi dalam konteks investasi jangka panjang, di mana return dari periode sebelumnya diakumulasi dan diinvestasikan kembali untuk menghasilkan pertumbuhan lebih besar di masa depan. Hal ini memungkinkan investor untuk mengevaluasi pencapaian keuangan secara menyeluruh dan membuat keputusan secara strategis. Terima kasih untuk Pak Kiki atas pertanyaannya. Terima kasih Mas Rehan untuk jawabannya, teman-teman kelompok 3. Baik, masih ada? Ada satu lagi Bu. Tadi Kak Oke. Debbie atau Kak Inci yang mau jawab ya? Saya Kak.
Yang Silakan Kak pertanyaannya Kak Tiwi. Fitri. Kak Fitri yang nomor 1 ya. Pertanyaan Kak Fitri ya Iya, nomor 1. silakan Kak Tiwi. Mengapa investor harus menerima resiko yang lebih tinggi untuk memperoleh return yang lebih besar ya? Investor harus menerima resiko yang lebih tinggi untuk memperoleh return yang lebih besar karena hubungan antara resiko dan imbal hasil di pasar keuangan umumnya bersifat langsung. Prinsip ini dikenal sebagai risk return atau trade-off. Artinya semakin besar resiko yang diambil, semakin besar potensi imbal hasil yang dapat diperoleh. Hal ini terjadi karena investor cenderung mengharapkan kompensasi atas ketidakpastian yang lebih tinggi dan kemungkinan kerugian yang lebih besar. Sebaliknya, investor dengan risiko rendah umumnya menawarkan return yang lebih rendah karena investor tidak perlu diberi insentif lebih untuk menghadapinya. Begitu, Kak. Baik, ada teman-teman yang ingin menambahkan kembali? Saya Bu Masih ingin ada, menambahkan soal yang nomor 2, contoh investasi dengan resiko rendah dan return rendah. Pertanyaan dari Kak Fitri juga Bu. Oke, silakan. Contohnya yang pertama adalah deposito berjangka. Deposito di bank memberikan return yang pasti dan berbunga dengan resiko yang sangat rendah karena dijamin oleh bank dan seringkali juga dilindungi oleh lembaga pinjaman simpanan. Yang kedua, obligasi pemerintah. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti surat utang negara cenderung memiliki resiko rendah karena didukung oleh kemampuan pemerintah untuk membayar utang. Yang ketiga, reksadana pasar uang. Instrumen ini berinvestasi pada surat berharga jangka pendek seperti deposito atau obligasi dengan tenor pendek, menawarkan return yang stabil namun relatif kecil. Begitu, Bu. Baik, terima kasih sudah memberikan tanggapan. Baik, teman-teman, satu pertanyaan lagi jika memang ada sebelum kita istirahat. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ini di chat ada Bu dari Pak Dani. Oh, masih ada ya yang Baru di chat. ya, sebentar saya coba iniin dulu. Dari Pak Dani. Ini ya, instrumen investasi ya? Iya, betul Bu Ida. Iya, instrumen investasi. Oke, baik, silakan. Apakah semua instrumen investasi bisa menghasilkan return investasi? Saya bantu jawab ya Bu untuk pertanyaannya Pak Dani. Ya, silakan. Pertanyaannya, apakah semua instrumen investasi bisa menghasilkan return investasi? Jawabannya, itu tidak semua. Tidak semua instrumen investasi dapat menghasilkan return yang positif secara konsisten. Namun, beberapa instrumen investasi bisa menghasilkan kerugian tergantung daripada faktor-faktor yang mempengaruhi instrumen, kondisi pasar, manajemen risiko, dan waktu investasinya, Bu. Seperti itu menurut pendapat saya. Baik, ada teman-teman yang ingin menambahkan? Silakan. Kelompok 3, ada yang ingin menambahkan? Atau teman-teman yang lain mungkin boleh? Jika ingin menanggapi jawaban tadi, silakan. Masih punya waktu 5 menitan. Ini deh Bu, saya tambahin Bu dari jawaban yang pertama. Jadi sebenarnya tidak ada jaminan ya Bu untuk semua instrumen investasi akan menghasilkan return yang positif. Namun penting bagi investor untuk memahami risiko yang terjadi nantinya, kayak potensi return dan juga waktu investasi sebelum mereka membuat keputusan. Itu Bu tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan kembali? Dari kelompok? Barangkali masih ada? Kurang lebihnya sama sih Bu, sama yang Kak Sulfi. Ya. Untuk contohnya instrumen yang mungkin tidak menghasilkan return itu ya deposito
obligasi korporasi secara keseluruhan meskipun banyak instrumen investasi yang dirancang untuk menghasilkan return, tapi tidak semua dari mereka itu akan selalu berhasil, tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja investasi tersebut. Begitu, Bu. Oke. Masih ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman? Kalau ada satu pertanyaan, Saya Bu izin bertanya. ya silakan Mbak Widi. Tadi kan sama teman-teman dijelaskan mengenai return ekspektasi ya Bu. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi saat ini, apakah perhitungan return ekspektasi bisa diandalkan? Mungkin bisa dijelaskan plus minusnya jika menggunakan perhitungan return ekspektasi. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Widi. Silakan bisa ditanggapi. Kak Widi, maaf boleh diulang pertanyaannya, Kak? Ketinggalan nyatetnya. Saya ketik di obrolan aja ya Kak, biar mudah. Oke, silakan. Boleh, Kak. Terima kasih. Sudah Kak, bisa dicek. Iya, Kak. Sudah masuk. Ya, silakan. Mungkin saya bisa bantu jawab, Kak Widi. Ya, silakan Mbak Rizwana. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi saat ini, apakah perhitungan return ekspektasi dapat diandalkan? Mungkin bisa dijelaskan plus minusnya jika menggunakan perhitungan return ekspektasi. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi saat ini, perhitungan return ekspektasi itu dapat memberikan panduan bagi investor, tetapi tidak selalu dapat diandalkan sepenuhnya. Beberapa plus minus dari penggunaan perhitungan return ekspektasi. Untuk dari plusnya dulu itu panduan dalam pengambilan keputusan, lalu juga analisis historis, dan juga kalkulasi yang relatif mudah. Dan untuk minusnya sendiri, itu ada beberapa juga, seperti tidak menjamin hasilnya, mengabaikan risiko masa depan berdasarkan data masa lalu, seperti itu. Meskipun perhitungan return ekspektasi dapat memberikan wawasan berharga dalam pengambilan keputusan investasi, tapi investor harus tetap waspada terhadap keterbatasan metode ini, terutama dalam situasi ketidakpastian ekonomi yang menggabungkan analisis return ekspektasi dengan pendekatan lain seperti analisis risiko dan diversifikasi portofolio. Itu juga dapat membantu untuk mengurangi potensi kerugian dan juga meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan investasi. Itu kurang lebih jawabannya Kak Widi. Baik Kak, terima kasih. Insya Allah bisa dipahami. Terima kasih. Baik. Masih ada teman-teman? Kalau dari chat sudah nggak ada, Bu. Oke, Alhamdulillah sudah kejawab semua dari teman-teman. Oke, baik. Jadi begini, untuk tanggapan saya nanti kita tanggapi di terakhir, di selesainya sesi 2. Untuk saat ini kita istirahat dulu, 20 menit maksimal, gitu ya. Kemudian silakan yang sholat silakan sholat dulu untuk menyelesaikan. Kita kembali lagi di jam berapa ini? Jam 8 ya. Kita kembali di betul jam 8. Bentar. 7:30 kita istirahat. Oke. 7:30 lebih. Jadi kita jam 8 nanti masuk kembali. Kemudian sesi 2 jam 8 kurang 5 ya. Jam 8 kurang 5 kita masuk kembali. Kemudian sesi 2 nanti silahkan disiapkan
presentasi berkisar 10-15 menit juga sama. Kemudian kita langsung tanya jawab juga kembali. Kemudian nanti saya akan menanggapi dari dua kelompok masing-masing gitu ya. Untuk kelompok 4. Oh, maaf. Kelompok 3 belum ditutup ya. Ya, kelompok 3 tadi sudah memberikan apresiasi yang luar biasa. Itu ya, dengan berbagai pertanyaan dari teman-teman, banyak banget juga yang sudah bertanya tadi dan sudah dijawab dengan baik. Kelompok 3 silakan menutup materinya dulu berkaitan dengan sesi pertama, nanti baru kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Silakan tadi ketua kelompoknya. Bentar. Ya, Pak Anom, silakan. Untuk menutup presentasi ini, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, dan untuk rekan-rekan kelompok 3 juga saya ucapkan sebagai ketua, saya ucapkan terima kasih sudah mempersiapkan materi untuk dipresentasikan malam ini. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 4 silakan bisa share screen. Lengkap kelompok 4? Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Kami dari kelompok 4 izin mau share screen dulu Bu. Baik Mbak Bella, Iya. mungkin bisa dibantu Mbak Bella. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu return dan resiko portofolio. Sebelumnya kami beranggotakan 1 Mbak Aulia Nikmatul Makoroma, 2 Mbak Bella, 3 Kak Hafifah, saya sendiri 4 Reza Setiawan, 5 Mbak Via Putri Intan, 6 ada Mbak Maya, dan yang 7 ada Muhammad Angga. Untuk selanjutnya materi akan dipresentasikan oleh Mas Angga. Baik Mas Angga, dipersilakan. Baik, Mas Reza, terima kasih. Untuk Bu Ida, mohon maaf, ini saya udah on cam tapi nggak bisa muncul gambarnya karena masih ada di mobil, Bu. Oke, oke. Mungkin bisa dibantu yang lain kalau tidak bisa on cam. Untuk materinya masih bisa, Masih Mas bisa, Angga? Bu. Masih, Sudah. oke. Ya. Ya, oke, silakan. Loh, Mbak, bisa di next. Sama pokok bahasan dari kelompok 4, definisi dari return, penjelasan tentang risiko, penjelasan tentang risiko total, definisi dari diversifikasi. Lanjut. Return portfolio, return realization portfolio atau portfolio return merupakan rata-rata tertimbang dari return realization masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Return expectation portfolio atau portfolio expected return merupakan rata-rata tertimbang dari return expectation masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Lanjut, untuk risiko portofolio saya disampaikan Mbak Via. Oke, baik. Makasih, Mas Angga. Saya lanjutkan. Untuk resiko portofolio. Apa sih resiko portofolio itu?
Resiko portofolio adalah varian return sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Secara umum, resiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Persyaratan utama untuk dapat mengurangi resiko di dalam portofolio adalah return untuk masing-masing sekuritas tidak berkolerasi secara positif dan sempurna. Kemudian untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Aula, monggo. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk portofolio. Nah, di sini ada portofolio dual aktiva dan portofolio banyak aktiva atau multi aktiva. Di mana portofolio dual aktiva sendiri merupakan kombinasi investasi yang terdiri dari dua aset atau sekuritas. Analisis ini digunakan untuk memahami konsep diversifikasi dan hubungan antara return dan risiko. Kemudian untuk portofolio banyak aktiva atau multi aktiva melibatkan lebih banyak dari dua aset, ya melibatkan lebih dari dua aset sehingga perhitungan return dan risiko lebih kompleks. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Bella. Silakan Kak Bella. Terima kasih atas kesempatannya Kak Aul. Untuk risiko total, yaitu gabungan dari jenis risiko yang mempengaruhi return investasi. Risiko ini dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu risiko sistematik, dan tidak sistematik. Risiko sistematik atau systematic risk disebut juga risiko pasar. Risiko ini mempengaruhi semua aset di dalam pasar secara umum. Tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi karena berasal dari faktor ekonomi makro. Risiko tidak sistematik atau unsystematic risk disebut juga risiko spesifik. Risiko ini terkait dengan faktor-faktor unik yang mempengaruhi aset dan perusahaan seperti kinerja manajemen perusahaan, keputusan operasional, perubahan dalam industri tertentu, dan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan melalui diversifikasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Hafifah. Next, Kak. Selanjutnya, diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi investasi untuk mengurangi risiko total portofolio dengan mengalokasikan dana ke berbagai aset atau instrumen yang memiliki karakteristik berbeda. Tujuan utama diversifikasi adalah untuk meminimalkan risiko tidak sistematik tanpa mengorbankan return. Manfaat diversifikasi adalah yang pertama, mengurangi risiko tidak sistematik, yang kedua, mempertahankan return yang kompetitif, yang ketiga, menghindari ketergantungan pada satu aset. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasan dan presentasinya. Baik, Bu, sekian dari presentasi kami. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, Ya. kami akan menampung pertanyaannya dulu, Bu. Baik, terima kasih. Baik, silakan teman-teman, karena materi yang kedua ini memang lebih sedikit dibanding materi yang pertama, gitu ya. Karena memang kelanjutan daripada materi pertama tadi ya, materi ketiga tadi dengan materi keempat masih terkait gitu ya, terkait dengan berbagai apa yang sudah disampaikan di materi yang pertama tadi. Nah, materi kedua ini melanjutkan gitu ya. Jadi masih ada beberapa poin yang memang dari materi pertama tadi masuk pada materi yang kedua. Nah, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa dilanjut kembali dengan menggabungkan kembali dari materi yang pertama tadi masuk kepada materi yang kedua. Karena Silakan. Bu. Ya, silakan. Terima kasih kelompok 4. Saya mau bertanya, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengevaluasi kinerja portofolio terhadap resiko total?
Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang resiko totalnya dan pertanyaannya bagaimana cara mengevaluasi kinerja portofolio terhadap resiko total. Terima kasih. Luffy mau tanya juga Bu ke kelompok 4. Iya, Baik, silakan. Untuk baik kelompok Kak Erna, terima kasih pertanyaannya. Baik eh, Kak Sulfi, ya, bisa untuk dilanjut pertanyaan. pertanyaannya, bagaimana manajemen perusahaan dapat mengelola hubungan antara retun dan risk dalam pengambilan keputusan keuangan? Itu saja Pak Reza. Terima kasih. Bisa Bisa tercatat? diulang? Bisa diulang? Silakan. Bagaimana manajemen perusahaan dapat mengelola hubungan antara retun dan risk dalam pengambilan keputusan keuangan? Sudah tercatat belum Pak Reza? Sekali lagi Mbak, kurang ter- Oke. Bagaimana manajemen perusahaan dapat mengelola hubungan antara retun dan risk dalam pengambilan keputusan keuangan? Atau mau saya bantu chat di Zoom? Oke, Ya, makasih. mungkin sambil dicek juga Makasih, mungkin Bu ya. Reza. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga sama, silakan disampaikan, kemudian juga bisa dicatat kembali di chat. Untuk yang kurang jelas nanti bisa kita cek kembali begitu ya. Baik, silakan. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk kelompok 4, saya izin bertanya ya. Pertanyaannya, bagaimana risiko portofolio dapat mempengaruhi pasar portofolio investasi? Tolong dijelaskan ya, terima kasih. Oke, mungkin bisa sambil dijawab nanti salah satu dari 3 pertanyaan ini. Mana yang mungkin bisa dianggap lebih dahulu dijawab? Mohon izin menjawab Bu Ida untuk pertanyaan Ya, pertama. silakan. Yang mau menjawab tapi Mbak Via. Iya, Bu. Ya, Bu. Silakan. Untuk pertanyaannya tadi saya ulang ya, bagaimana cara mengevaluasi kinerja portofolio terhadap resiko total? Apakah betul, Bu? Iya, Tadi betul dari saya. Iya, Ya, betul. evaluasi kinerja portofolio ya tadi. Oke, untuk mengevaluasi kinerja portofolio terhadap resiko total, kita bisa menggunakan metode risk atau reward atau rasio Sharpe. Metode risk and reward, metode ini menilai seberapa efektif portofolio menghasilkan imbal hasil atau reward dibandingkan dengan resiko yang diambil. Kita juga bisa mengevaluasi apakah keuntungan yang didapat sesuai dengan resiko yang kita miliki. Rasio Sharpe mengukur kelebihan pengembalian yang dihasilkan suatu investasi untuk setiap unit resiko yang diambil. Rasio Sharpe membagi premi resiko portofolio dengan standar deviasinya. Selain itu, bisa juga menggunakan metode lain untuk mengevaluasi kinerja portofolio seperti return on investment, alpha dan beta, Treynor ratio, Sortino ratio, dan Jensen's alpha. Sekian penjelasan dari saya. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Siti tadi? Iya. Kalau untuk analisa periode, apakah termasuk dalam mengevaluasi kinerjanya? Terus Iya, kalau betul. misalnya jangka itu seperti apa ya? Itu aja tambah. Jangka gimana, Jangka Kak? apa maksudnya? Jangka waktu, Jangka Mbak Erna? waktunya berapa tahunnya? Apakah termasuk dalam evaluasi? Dan ininya tuh bagusnya tuh seperti apa dalam mengevaluasi kinerjanya? Apakah setahun sekali atau 2 tahun atau 3 tahun? Yang lebih efektifnya itu bagaimana?
Itu sih tambahannya. Oke, sebentar ya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab untuk pertanyaannya Kak Siti Fatimah Zahro. Untuk Ya, pertanyaannya, silakan. mengapa portofolio yang terdiri dari hanya satu jenis aset memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan portofolio yang terdiversifikasi? Jawabannya adalah karena portofolio satu jenis aset bergantung sepenuhnya pada kinerja aset tersebut. Jika terjadi perubahan yang merugikan seperti krisis dalam industri, seluruh nilai portofolio bisa turun drastis. Dalam portofolio yang terdiversifikasi, kerugian dari satu aset dapat diimbangi oleh kinerja positif dari aset lainnya. Sekian mungkin dari Kak Siti Fatimah Zahro, ada yang mau ditambahkan lagi? Baik, Kak, terima kasih. Insya Allah bisa dipahami. Baik, Kak, terima kasih kembali. makasih. Mungkin saya akan coba menjawab pertanyaan Bu Sulfi, pertanyaan Reza. kedua. Bagaimana manajemen perusahaan dapat mengelola hubungan antara return dan risk dalam pengambilan keputusan keuangan? Mungkin manajemen perusahaan dapat mengelola hubungan antara return dan risk dalam pengambilan keputusan keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dan strategi keuangan yang seimbang. Salah satunya mungkin menentukan profil risiko perusahaan, misalnya toleransi risiko, kapasitas risiko, ya, selanjutnya diversifikasi portofolio, misalnya diversifikasi aset, geografis atau operasional. Dan mungkin bisa juga menggunakan analisis risiko dan return. Selanjutnya mungkin membangun struktur modal yang optimal, misalnya menyeimbangkan penggunaan ekuitas dan utang untuk meminimalkan biaya modal sambil mempertahankan fleksibilitas keuangan. Yang terakhir mungkin pengambilan keputusan berdasarkan data. Gunakan data historis dan proyeksi untuk mengevaluasi risiko dan potensi return. Implementasikan atau analitik data untuk memprediksi risiko dengan lebih akurat. Kesimpulannya mungkin manajemen perusahaan perlu memahami dan mengukur hubungan antara risiko dan return dengan cermat. Pendekatan strategis seperti diversifikasi, hedging, struktur modal yang optimal, dan analis data membantu perusahaan mencapai return yang optimal sambil menjaga risiko dalam batas yang dapat diterima. Keputusan yang terinformasi dan seimbang. Mungkin itu sih dari saya tanggapannya dari pertanyaan Mbak Sulfi. Makasih Pak Reza. Mungkin Ya. itu kan tadi banyak aspek ya Bu yang dijawab sama Pak Reza. Apakah ada Iya. aspek-aspek utama yang perlu dipertimbangkan Pak? Maksudnya jadi perusahaan tuh tidak melihat segala aspeknya seperti jadi mereka berfokus misalnya atau satu atau dua aspek yang memang diutamakan sama perusahaan tersebut. Mohon penjelasannya Pak Reza. Terima kasih. Mungkin kalau dari saya yang paling penting itu adalah membangun struktur modal yang optimal. Misalnya menyeimbangkan penggunaan ekuitas dan utang untuk meminimalkan biaya modal sambil mempertahankan fleksibilitas keuangan. Jadi
Jadi itu sih menurut saya sih Mbak Sulfi. Makasih Pak Reza atas penjelasannya. Cukup Bu Ida, terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut kembali ke pertanyaan yang lain. Bagi teman-teman yang belum sempat menjawab tadi, silakan. Mau itu melanjutkan pertanyaan dari Bu Erna, Siti Erna. Tadi Silakan Mbak Via. beliau tanya eh, dalam mengevaluasi kinerja portofolio, apakah periode waktu itu juga diperhatikan? Ya, betul, betul. Jawaban untuk eh, periode waktu memang perlu diperhatikan. Untuk jangka waktunya yang lebih tepat itu 5 sampai 10 tahun, Bu. 3 sampai 5 tahun. 5 sampai 10 tahun. Bagaimana Bu Siti? 5 sampai 10 tahun atau 3 sampai 5 ya efektifnya ya. Tadi Bu Ida bilang 3 sampai 5, Bu. Ya, jadi itu merupakan suatu jangka pendeknya. Jangka Kalau oke, jangka berarti 3 sampai 10 oke, tahun. berarti ada 2 periode ya yang harus dilakukan untuk mengevaluasi ya. Jadi ada jangka pendek 3 sampai 5 dan ada jangka panjangnya 5 sampai 10 tahun untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan kali ya, Bu ya. Iya. Oke Ya, deh, jadi oke. tergantung dari kondisi perusahaan. Oke, baik-baik. Terima kasih penjelasannya. Ya, silakan dilanjut kembali. Izin menjawab dari Kak Antik Susanti yang nomor 1 di chat ya Bu pertanyaannya. Bagaimana investor dapat menyeimbangkan antara return yang diinginkan dan risiko yang dapat diterima dalam membangun portofolio? Jadi investor itu dapat menyeimbangkan antara return yang diinginkan dan risiko yang dapat diterima dalam membangun portofolio dengan mengikuti beberapa langkah kunci sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan keuangan. Investor harus terlebih dahulu menentukan tujuan keuangan mereka. Yang kedua, menilai toleransi risiko. Setiap investor memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap risiko. Faktornya seperti usia, pendapatan, kewajiban, dan lain sebagainya. Yang ketiga, diversifikasi portofolio. Salah satu cara utama untuk menyeimbangkan risiko adalah dengan mendiversifikasi portofolio. Ini berarti menginvestasikan dana di berbagai jenis aset. Yang keempat, menganalisis risiko dan return. Investor perlu memahami bahwa setiap jenis aset memiliki profil risiko dan return yang berbeda. Yang kelima, modal alokasi aset. Alokasi aset yang tepat sangat penting untuk menyeimbangkan antara risiko dan return. Yang terakhir, rebalancing portofolio secara berkala. Kondisi pasar dan tujuan keuangan bisa berubah sehingga penting untuk memeriksa dan menyesuaikan portofolio secara berkala. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah bisa diterima untuk Kak Antik? Iya, makasih Mbak Viva. Jadi untuk portfolio itu penting untuk dievaluasi secara berkala ya Mbak ya, untuk Ya, mengetahui untuk resiko dan returnnya ya. iya Kak. Oke, silakan dilanjut kembali. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya ada Ada pertanyaan Bu, nomor 2 belum pertanyaan dijawab tuh saya. Bu. Pertanyaan saya juga belum dijawab. Ya, silakan dilanjut kembali. Saya ulangin aja ya Kak, untuk pertanyaan saya. Bagaimana risiko portofolio dapat mempengaruhi pasar portofolio investasi? Apakah sudah dicatat, Kak? Baik, Mbak Wiji, sudah dicatat. Bentar, baik. Mbak Wiji.
Silakan dilanjut kembali. Mau menjawab yang nomor berapa? Baik, mungkin saya coba menjawab pertanyaannya Mbak Wiji terkait Oke, bagaimana silakan. resiko portofolio dapat mempengaruhi pasar investasi. Oke, Mas Jadi Rizal. resiko portofolio dapat mempengaruhi pasar investasi secara signifikan karena portofolio itu adalah representasi dari keputusan investasi individu dan institusi yang berdampak pada dinamika pasar secara keseluruhan. Seperti misalnya perubahan permintaan dan penawaran aset yang tadi saya jelaskan di awal pertanyaan Mbak Sulfi, terus perubahan persepsi risiko pasar. Ya, itu bisa terjadi misalnya risiko dalam portofolio dapat mencerminkan sentimen pasar secara keseluruhan. Misalnya jika investor besar menilai risiko pasar meningkat, ini dapat menciptakan eh, penurunan harga aset secara luas. Risiko sistematik seperti krisis global atau resesi sering mempengaruhi portofolio besar dan menyebabkan investor memindahkan dana aset yang ke tempat yang lebih aman. Terus berdampak kepada likuiditas pasar. Misalnya ketika risiko portofolio meningkat, beberapa investor mungkin menahan diri untuk tidak membeli atau menjual aset tertentu yang mengurangi likuiditas pasar. Sebaliknya, di pasar yang kurang likuid, risiko portofolio dapat meningkat karena sulitnya menjual aset tanpa mengaruhi harga pasar. Mungkin seperti itu sih, Mbak Wiji, dari saya. Baik, Mas Reza, terima kasih. Tadi ada disinggung ya tentang memindahkan aset ke tempat yang lebih aman. Itu memindahkannya kemana ya, Mas? Bisa tolong dijelaskan, Mas? Terima kasih. Ya mungkin mereka memindahkan menginvestasikan ke tempat lain, misalnya ke luar negeri atau di tempat yang mereka merasa investasinya akan berkembang. Seperti itu sih, Mbak Wiji. Baik, dimengerti. Terima kasih. Baik, silakan. Kita lanjut yang belum. Izin menjawab Masih ada pertanyaan Kak Antik yang nomor 2, Bu. Ya, silakan Mbak Afifah. Jelaskan peran diversifikasi dalam meminimalkan risiko tanpa mengorbankan return yang diharapkan. Jadi penjelasannya itu yang pertama mengurangi risiko spesifik. Diversifikasi membantu mengurangi risiko yang berkaitan dengan suatu perusahaan atau sektor tertentu yang disebut risiko spesifik. Selanjutnya, dengan mengurangi volatilitas portofolio, aset yang berbeda cenderung berfluktuasi dengan cara yang tidak selalu seiring. Yang ketiga, menjaga return yang diharapkan. Meskipun diversifikasi mengurangi risiko, itu tidak harus mengorbankan potensi return. Selanjutnya, perlindungan terhadap ketidakpastian pasar. Pasar finansial sering dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak dapat diprediksi seperti perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau peristiwa global. Secara keseluruhan, diversifikasi memungkinkan investor untuk mengurangi potensi kerugian besar sambil tetap mempertahankan potensi return yang diinginkan dengan cara menyebarkan resiko dan memanfaatkan pergerakan pasar yang berbeda-beda. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut kembali. Sekarang siapa ini yang belum terjawab? Punyanya Mbak Izin. Anti tadi sudah terjawab ya? Sudah Bu Ida, terima kasih. Oke, silakan dilanjut kembali. Masih ada Mbak Debbie tadi sudah juga ya? Izin menjawab untuk pertanyaannya Kak Rizkuna Alfi. Oke, silakan Mbak Bella. Pertanyaannya, apakah ada batasan diversifikasi yang efektif dalam mengurangi risiko? Iya, benar ada, Kak. Seperti yang sudah dijelaskan di materi awal tadi, tidak semua risiko itu dapat dihilangkan. Diversifikasi ini hanya dapat mengurangi risiko tidak sistematis. Over diversifikasi juga bisa menyebabkan portofolio terlalu tersebar sehingga tidak ada aset yang memberikan kontribusi signifikan pada total return. Menambah aset berarti lebih banyak transaksi dan biaya pengelolaan, dan juga sulit mengelola portofolio dengan terlalu banyak aset. Sekian mungkin dari Kak Rizkuna Alfi, ada tambahan lagi? Kak Bella, terima kasih bisa dimengerti. Baik, Kak, terima kasih Ya. kembali.
Yang lain, silakan. Mungkin teman-teman dari satu kelompok masih ada yang ingin membantu. Saya lihat kok yang aktif hanya beberapa saja. Ya, silakan. Karena ada 7 satu kelompok. Oke, ada pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaanku belum dijawab, Bu. Ya, Baik, Kak Kiki, sebentar kita tampung pertanyaannya. ya, enggak apa-apa. Sambil mungkin teman-teman yang lain juga sambil mencari jawaban dia. Baik, Bu Ida. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kegiatan kumulatif. Baik, Pak Kiki, saya coba menjawab pertanyaannya. Eh, Bagaimana diversifikasi dapat membantu mempertahankan return yang kompetitif, serta berikan contohnya. Mungkin diversifikasi strategi investasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan mengalokasikan dana ke berbagai aset, sektor, atau wilayah geografis. Diversifikasi membantu mempertahankan return yang kompetitif dengan meminimalkan dampak kerugian pada satu aset atau sektor terhadap keseluruhan portofolio. Eh, Mungkin contohnya diversifikasi dalam antar kelas aset, situasi, misalnya seorang investor memiliki portofolio dengan 60% saham, 30% obligasi, dan 10% komoditas. Manfaatnya mungkin ketika pasar saham mengalami penurunan, obligasi cenderung stabil atau bahkan naik karena dianggap sebagai aset safe haven. Emas dapat melindungi nilai portofolio selama inflasi atau ketidakstabilan ekonomi. Contoh yang kedua, mungkin diversifikasi geografis. Investor berinvestasi 5% di pasar domestik, 30% di pasar Amerika Serikat, dan 20% di pasar Asia. Manfaatnya jika pasar domestik mengalami reses, pasar di wilayah lain yang tidak berkorelasi, misalnya Asia yang sedang tumbuh pesat, dapat memberikan kompensasi terhadap kerugian. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, Pak Kiki. Terima kasih, Mas Reza. Mas Reza. Ya, silakan. Masih ada yang belum Satu lagi, terjawab. Bu, boleh. Ya, silakan. Untuk kelompok 4, bagaimana jika suatu perusahaan itu mengabaikan retun dalam suatu keputusan dalam suatu keputusan keuangan dan apa dampaknya? Terima kasih. Silakan. Kak Sufi bisa diulangi pertanyaannya. Saya lagi ketik di chat ke Hafifah sebentar. Oh iya. Sudah Kak Hafifah, terima kasih.
Izin menjawab pertanyaannya Kak Sufi. Bagaimana jika suatu perusahaan mengabaikan return dan apa dampaknya dalam keputusan keuangan? Benar ya, Kak? Kak Sulfi? Oke Mbak, terdengar Mbak. Lanjutkan Mbak. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak. Terdengar suaranya. Sebentar. Jadi mengabaikan return dalam pengambilan keputusan keuangan sendiri itu menurut saya merupakan kesalahan yang fatal ya. Mungkin suaranya bisa dikeraskan sedikit. Iya. Jadi return sendiri itu merupakan metrik yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan suatu investasi dalam membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan return secara seksama, itu perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangannya, memaksimalkan nilai pemegang saham, serta mencapai tujuan bisnisnya. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan suatu produk baru nih. Nah, tanpa melakukan analisis terhadap potensi return dari produk tersebut, perusahaan mungkin akan tetap meluncurkan produk tersebut, meskipun sebenarnya peluang suksesnya itu kecil. Akibatnya, perusahaan akan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Bisa diterima, Kak Sulfi? Bisa, Kak Aula. Terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Sudah terjawab semua tadi? Saya lihat dulu sebentar. Masih ada yang Sudah, belum Bu. atau sudah semua ya? Sudah, Oke. Bu. Masih ada pertanyaan kah dari teman-teman? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, perlu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi presentasi dari awal yang pertama maupun yang ketiga dan keempat maksudnya ya. Jadi kalau kita melihat namanya return itu pasti semua perusahaan menginginkan gitu. Investor terutama pasti menginginkan return itu terjadi gitu ya. Return atau suatu keuntungan buat mereka yang lagi berinvestasi, entah itu di portofolio, entah itu di saham atau reksadana pun gitu ya. Semuanya pasti menginginkan hal itu. Nah, di mana di situ juga akan terjadi berkaitan dengan berbagai hal yang menyangkut dari kegiatan-kegiatan daripada investasi di portofolio gitu ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa banyak hal, jadi atau beberapa hal tadi ya, beberapa hal berkaitan dengan return ya yang ada kalau tidak salah ada 5 hal tadi, 5 hal di mana ada berkaitan dengan return total, kemudian ada return yang kumulatif, disesuaikan, rata-rata. Nah, masing-masing juga memiliki suatu keistimewaan daripada masing-masing return yang ada gitu ya. Nah, return di situ merupakan suatu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan peningkatan atau tingkat pertumbuhan daripada portofolio yang ada. Jadi portofolio yang ada pasti mengalami suatu peningkatan jika memang itu terjadi pada sebuah perusahaan, di mana semakin banyaknya investor yang memilih kinerja tersebut ya, memilih berkaitan dengan portofolio tersebut, tentu saja akan mempengaruhi return yang terjadi. Nah, itu pun juga akan mempertimbangkan kondisi pasar. Karena kondisi pasar pun pasti akan mempengaruhi kondisi daripada portofolio yang ada. Kalau investor itu banyak yang melakukan investasi, ya, tentu saja akan mempertimbangkan return yang ada. Nah, return-return yang diberikan dari masing-masing perusahaan tentu saja mengalami masing-masing memiliki suatu tingkat kemampuan atau tingkat kemampuan kinerjanya masing-masing. Karena kalau kita menginginkan atau kita ingin berinvestasi, kita harus memilih mana portofolio yang sesuai dengan kita. Nah, otomatis perusahaan yang ada di dalamnya
tentu saja harus kita nilai dulu mana kira-kira yang cocok dengan kita. Entah itu perusahaan manufaktur atau perusahaan yang lain yang kita anggap bahwa itu akan mampu memberikan return yang tertinggi buat kita. Nah, dari return itu tentu saja perusahaan juga mengalami risiko-risiko yang ada gitu ya dari berbagai investor dan kenaikan-kenaikan atau lonjakan-lonjakan yang terjadi. Jika perusahaan itu sudah mendapatkan kepercayaan dari publik, maka di sini investor pasti akan berdatangan. Tanpa harus dicari, investor akan datang sendiri. Ya. Karena melihat kondisi keuangan atau kinerja perusahaan yang bagus, maka di sini pasti investor akan datang tanpa harus mencari. Nah, disinilah tugas perusahaan untuk menyaring investor yang mana yang mereka inginkan. Karena pasti banyak investor yang datang. Apakah mereka itu hanya menginginkan untuk sesaat atau tidak, itu pun mesti dipertimbangkan. Karena ada hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin investor itu sudah melakukan berbagai investasi di tempat lain atau yang memang baru memulai. Nah, ini juga harus dipertimbangkan karena berkaitan dengan adanya suatu realisasi yang dapat dihitung dari historinya tadi. Jadi return yang sudah ada yang terjadi yang bisa dipertimbangkan berkaitan dengan indikator-indikator yang ada di dalam perusahaan tersebut yang bisa dinilai oleh sebuah perusahaan. Nah, ini sangat diperlukan. Jadi perusahaan memang betul-betul harus menilai terhadap kegiatan investor yang ada supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Karena dengan memberikan suatu return yang tinggi, itu juga merupakan suatu risiko buat perusahaan. Jadi harus dipertimbangkan sebatas apa mereka akan memberikan suatu return kepada investor. Nah, sehingga portofolio yang mereka harapkan itu bisa dipahami dan bisa menjadikan suatu sumber buat mereka. Nah, itu sangat penting. Nah, kemudian berkaitan dengan adanya realisasi dari portofolio yang merupakan keseluruhan ya, berkaitan dengan return yang ada, berkaitan dengan ekspektasinya atau rata-rata tertimbangnya dari portofolio, kemudian berkaitan dengan varian returnnya, sekuritasnya, kemudian bentuk-bentuk portofolio. Nah, itu atau secara umum ataupun secara gabungan gitu, itu menjadi suatu pertimbangan. Jadi semua artinya semua itu ada plus minusnya gitu ya. Mungkin dari satu sisi memberikan suatu keuntungan yang besar, memberikan return yang besar. Tetapi di satu sisi perusahaan harus mempertimbangkan ke belakang bagaimana dengan kondisi yang ada. Kan hal itu tidak mungkin diberikan begitu saja tanpa adanya suatu pertimbangan. Nah, ini yang sangat penting. Kemudian berkaitan dengan rasio asetnya ya, jangka waktunya tadi juga akan menentukan. Dengan jangka waktu yang semakin panjang itu juga lebih menguntungkan buat perusahaan. Katakanlah 10 tahun, 10 tahun tetapi karena perkembangan inovasi daripada perusahaan, maka portofolio masih tetap bisa dijalankan. Mereka tidak akan ambil return-nya. Mereka menunggu berikutnya kembali karena ada inovasi-inovasi baru. Nah, itu sangat dibutuhkan sehingga harapan-harapan investor ini dengan adanya perkembangan itu akan mendapatkan lebih besar lagi. Ya. Tetapi dari sini pun ya harus dipertimbangkan, artinya jangka waktu yang panjang itu kira-kira lebih menguntungkan atau lebih menguntungkan yang jangka pendek 5 tahun tadi misalnya.
Kan bisa jadi seperti itulah. Hal ini yang menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan supaya investor ini tidak mengalami suatu kerugian juga. Jadi saling ada kerjasama antara investor dan perusahaan. Semakin baiknya kinerja keuangan perusahaan, maka semakin percaya investor terhadap perusahaan tersebut. Coba teman-teman kalau melihat dari berbagai macam perusahaan yang sudah memiliki berpuluh-puluh macam ya jenis dari investasi mereka, ya karena perusahaan itu kan seperti Unilever itu kan sudah besar terpercaya. Kemudian banyak lagi yang lain yang juga semakin lama semakin besar, ya semakin lama semakin berkembang, jadi ingin membeli milik-milik yang lain-lain. Jadi tidak hanya mengincar satu tempat atau dua tempat saja, mereka bisa mengincar banyak hal yang lain karena mereka sudah memiliki omset yang besar sehingga mereka ingin mengembangkan asetnya itu lebih besar lagi. Sehingga dari berbagai macam jenis usaha yang mereka miliki, mereka berkembang untuk membeli yang lain. Nah, itu merupakan suatu perkembangan buat mereka. Nah, ini tergantung dari kondisi pasar. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan katakanlah yang maju enggan, mundur enggan misalnya. Nah, ini incaran buat mereka untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem agar mereka bisa membeli dan mengembangkan sayapnya kembali. Nah, sekarang kan banyak seperti itu. Ya, jadi yang kaya semakin kaya. Tetapi dari sisi yang lain ya perlu adanya suatu evaluasi gitu ya bagi investor-investor yang ingin membeli yang baru gitu ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi kinerjanya yang mau dibeli, apakah memang dia sudah mengalami katakanlah ya mendekati violet gitu. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan. Kalau mereka sudah banyak usaha yang lain, mereka pasti ingin membeli, memperbaiki sistem tadi. Bisa dengan cara merger, bisa dengan cara langsung membeli. Nah, ini merupakan suatu gambaran buat mereka. Nah, disinilah usaha-usaha yang memang harus dilakukan dan bagi investor-investor yang katakanlah pemain-pemain yang sudah besar itu ya mereka enjoy aja gitu ya dengan pengembangan-pengembangan baru sehingga mereka akan lebih tertarik dengan portofolio-portofolio yang ada. Nah, inilah menjadi suatu gambaran buat mereka yang semakin kaya ya semakin besar ya. Nah, kemudian lagi berkaitan dengan return saham tadi yaitu berkaitan dengan bursa efek juga ya. Artinya dari bursa efek yang ada di dalam sistem yang ada. Nah, di situ juga bisa mempengaruhi berbagai hal dengan adanya saham, stok ya. Jadi di situ bisa berkaitan dengan pendanaan perusahaan, bisa dengan adanya instrumen investasi, bisa juga dengan tingkat keuntungan yang lebih menarik. Nah, itu juga bisa mempengaruhi adanya kondisi portofolio tadi. Kemudian return saham dari berbagai usaha-usaha yang ada. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi kondisi daripada usaha masing-masing. Jadi itulah gambaran kita pada malam hari ini. Kita sudah menyelesaikan 2 kelompok lagi, kelompok 3 dan 4. Kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya di minggu depan karena kita juga sudah mendekati UAS ya. Nanti sesi terakhir adalah bagian UAS dan UAS kita rencanakan nanti tetap dalam Zoom seperti ini
Ya, nanti akan saya sampaikan di minggu depan karena minggu depan masih ada kelompok yang presentasi lagi. Baru berikutnya kita akan melaksanakan UAS, gitu ya. Dan UAS tetap dalam bentuk Zoom, sehingga saya harapkan kalau memang semua bisa hadir, syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa hadir, artinya ada batasan waktu yang saya berikan di dalam Zoom itu sendiri, dan yang ada keterlambatan-keterlambatan ada penilaian tersendiri, begitu. Jadi itu adalah bagian daripada pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyampaikan materinya dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman semua, sehingga kita bisa berjalan dengan baik pada malam hari ini. Di sini Bu Widya sudah masuk. Halo Bu Widya. Ida, halo. Sempat terputus tadi, terlempar dari Zoom. Terima kasih Bu Ida. Ternyata kelas Ya, ini luar biasa aktif sekali ya. Tadi saya mendengarkan pertanyaannya banyak dan menarik ya Bu Ida ya. Ya, luar biasa teman-teman semua. Iya, baik rekan-rekan, kita bertemu di hari Jumat depan dengan presentasi terakhir yaitu tim 5 dan 6. Kemudian 2 minggu lagi akan diadakan UAS oleh Bu Ida. Itu untuk pertemuan pada malam hari ini ya. Kemudian karena kita bukanya dengan doa, kita tutup lagi dengan berdoa bersama. Semoga apa yang sudah disampaikan dan diterima oleh teman-teman bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dipersilakan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bu Ida atas materinya dan penjelasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk investasi teman-teman semua ya Bu Ida ya. Ya. Baik teman-teman semua, Ya. terima kasih juga sudah hadir pada malam hari ini. Ada kurang lebihnya saya juga minta maaf. Sampai ketemu kembali di sesi Jumat depan. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, jadi kita bisa Amin, ketemu amin. kembali. Oke, Bu Amin. Widya, Amin. saya kembalikan. Terima kasih Bu Ida. Saya akhiri dan saya tutup. Selamat beristirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Ida, terima kasih teman-teman. Selamat sehatnya. Terima kasih Bu Ida. Widya, terima kasih Bu Ida. Ya, terima kasih.